Halo, salam kenal semuanya. Saya Helga Yohanes Simatupang, dosen program studi hubungan internasional UPN Veteran Jawa Timur. Nah, hari ini saya akan membahas satu topik yang menurut saya ini mungkin kalau teman-teman kebetulan kan saya tinggal di Indonesia ya gitu. Jadi menurut saya ini penting sekali kita pahami bersama gitu dalam menganalisis bagaimana seorang kepala negara atau kepala pemerintahan ya, dalam hal ini bisa presiden atau perdana menteri, itu membuat satu kebijakan luar negeri yang kadang bikin kita geleng-geleng, tapi kadang kita juga ya kita pro dengan kebijakan tersebut gitu ya. Jadi nanti kita bahas satu persatu dalam topik model psikologis dalam kebijakan luar negeri pada mata kuliah analisis kebijakan luar negeri yang saya ampu pada semester ini. Ya, ya kalau kita sebenarnya, sedikit membahas soal, kebijakan luar negeri gitu ya. Analisis kebijakan luar negeri itu sebenarnya, kita belajar soal elemen-elemen yang mempengaruhi proses pembentukan kebijakan luar negeri itu. Baik, bisa itu isu global, bisa itu politik domestik di negara kita, ada aktor individu seperti yang kita bahas hari ini, ada media, atau ada kelompok-kelompok yang berkepentingan di dalam membentuk satu kebijakan itu. Nah, di sini teman-teman yang hari ini kita bahas itu kan di level individunya gitu, atau kita kenal dengan istilah idiosinkratik. Jadi ada satu orang scholars ya yang bernama Gerald Post. Ya, dia banyak sekali membahas, soal karakteristik pemimpin yang menurut dia, ya ini bisa dilihat dari sisi ini ya, yang berbahayanya gitu ya. Kalau kita lihat buku-bukunya kan semua lebih ke pemimpin dunia yang ini ya, kontroversi gitu ya. Ya ada di Timur Tengah, ada di Amerika Serikat, ini bahkan, ada ya di buku yang paling kanan tuh Dangerous Charisma, kalau kita lihat background itu kan Donald Trump gitu ya, The Mind of the Terrorist gitu, jadi Narcissism and Politics gitu. Jadi Gerald Post ini banyak sekali menulis menulis buku yang menarik, yang melihat, karakteristik pemimpin itu bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara, seperti itu. Oke. Nah, Gerald Post berpikiran bahwa dalam studi kebijakan luar negeri atau foreign policy analysis, ada kontribusi karakteristik atau psikologi seorang pemimpin yang kita kenal dengan istilah idiosinkratik gitu ya. Jadi bagaimana kepribadian pemimpin itu bisa mempengaruhi keputusan dia terkait kebijakan luar negeri negara yang dia pimpin gitu ya. Oke. Nah, menurut Post berangkat dari asumsi political behavior is in part an expression of individual psychology. Jadi dia mengatakan bahwa kebijakan luar negeri itu bukan semata-mata hasil struktur sistem internasional saja, tapi ada kepentingan nasional yang rasional. Dan ini refleksi juga dari pengalaman hidup pemimpinnya. Ada nggak dia punya trauma psikologis, ada nggak dia punya apa ya, haus akan jabatan atau kekuasaan atau validasi atau pengakuan gitu. Dan bagaimana dia memproses ancaman. Nah, kadang kan kalau kita lihat ya, ada beberapa pemimpin yang mengatakan, mungkin kalau di Indonesia kita kenal dengan jargon antek-antek asing seperti itu. Nah, itu siapa yang dimaksud oleh pemimpin tersebut? Antek-antek asing yang dimaksud di sini tuh siapa gitu. Nah, apakah orang-orang yang memang ini adalah ancaman buat beliau atau memang merujuk ke orang luar yang ingin mengancam Indonesia gitu ya? Ada antek-anteknya seperti itu. Nah, ini ya itu tadi karakteristik individu itu beda-beda dalam memproses ancaman. Jadi, sebenarnya inti dari teorinya Gerald Post yang idiosinkratik ini adalah bagaimana karakteristik individu pemimpin mempengaruhi keputusan politik yang dia buat, seperti itu. Ya, kita juga mengenal dengan istilah analisis psikobiografi ya. Jadi H ini, kalau kita lihat kan campuran atau lintas lintas keilmuan gitu ya. Jadi ketika kita belajar materi hari ini, kita juga harus melihat dari sisi psikologisnya. Biasanya anak-anak psikologi yang belajar ini gitu ya. Tapi ya bagaimana kemudian, pelajaran yang dibahas di psikologi ini bisa mempengaruhi yang namanya,
kehidupan satu negara. Karena misalnya, pemimpinnya bisa salah bikin kebijakan karena mungkin secara psikologis, ya dia sebenarnya kurang mampu untuk menjadi seorang pemimpin, seperti itu. Nah, jadi, penggunaan psikobiografi ini adalah analisis mendalam terhadap latar belakang keluarganya, pengalaman masa kecilnya, dinamika emosionalnya, dan pola relasi interpersonal atau bagaimana dia berhubungan dengan orang lain, seperti itu. Misalnya saya ambil contoh, Saddam Hussein dan Kim Jong Il gitu ya. Mereka berdua sama-sama dari negara yang, kalau kita bisa bilang keras ya negaranya. Saddam Hussein di Timur Tengah, Kim Jong Il di ya Korea yang, selalu, ini ya identik dengan perang seperti itu. Lalu misalnya kita melihat Hitler ya, Adolf Hitler, bagaimana dia punya kepahitan atau, rasa benci terhadap sosok ayahnya gitu ya, yang menurut dia itu menyebabkan kematian ibunya gitu ya, lalu bagaimana dia memproses penolakan. Nah, jadi hal-hal seperti itu, sering berakar pada pengalaman personal si pemimpin otoriter tadi gitu. Jadi menurut dia ini adalah mekanisme kompensasi. Ketika dia menjadi pemimpin, dia bisa membalaskan dendamnya seperti itu. Nah, tapi kan ya dalam konteks, pemimpin kan harusnya tidak boleh membahayakan warganya gitu ya. Tapi ya kita ya itu tadi, makanya kita perlu belajar soal analisis psikobiografi. Kita perlu memahami kenapa dia sampai berbuat seperti itu gitu. Ya, jadi dalam proses idiosinkratik, keputusan luar negeri adalah produk biografi pemimpin, seperti itu. Nah, lalu ada political personality profiling. Jadi di sini Post juga mengembangkan pendekatan profil kepribadian politik yang banyak digunakan seperti lembaga oleh CIA ya atau lembaga intelijennya Amerika Serikat. Nah, biasanya apa yang dianalisis? Misalnya need for power, bagaimana kebutuhan akan kekuasaan yang dia ingini gitu. Lalu ada bagaimana tingkat kecurigaan dia atau paranoid gitu terhadap hal-hal tertentu. Bagaimana dia berempati, mampu nggak gitu ya. Lalu bagaimana dia menoleransi ambiguitas. Kalau misalnya ada kondisi yang, belum jelas nih, bagaimana dia menoleransinya gitu. Apakah mencari tahu kebenarannya atau ya udah langsung terima aja gitu hoax-nya, berita tersebut gitu ya. Nah jadi, teman-teman dalam teori idiosinkratik ini bagaimana kita memprofiling, pemimpin ini juga menjadi variabel kunci dalam menjelaskan perilaku negara dan memang ini cenderung diterapkan di negara-negara dengan karakter pemimpin yang otoriter, seperti itu ya. Oke, lalu ada konsep at a distance assessment. Jadi, kalau misalnya kita nggak bisa melakukan wawancara langsung, Post juga mengembangkan metode seperti menganalisis pidato si pemimpin, wawancara publik yang dilakukan, ada perilaku-perilaku nonverbal seperti gesture gitu ya, atau misalnya kita lihat ya, beberapa bulan terakhir Trump ketika dia berjumpa dengan masyarakat banyak yang ingin dia mundur, dia mengacungkan jempol tengahnya yang menunjukkan rasa ketidaksukaannya terhadap protes atau kritik dari masyarakat. Lalu bagaimana kita melihat juga keputusan historis, bagaimana track record-nya dalam kebijakan-kebijakan yang serupa. Jadi, ya kalau misalnya kita nggak bisa langsung wawancara, kita bisa menganalisis, data-data sekunder ya, yang seperti yang sudah ada di slide gitu ya. Jadi, nggak harus pakai akses langsung, tapi bisa menganalisis mungkin biografinya lewat buku atau ya wawancaranya, pidatonya, seperti itu. Oke. Nah, implikasi terhadap teori idiosinkratik, jadi misalnya, decision making tidak sepenuhnya rasional. Keputusan luar negeri yang putuskan oleh pemimpin itu seringkali emosional, bias kognitif, dan dipengaruhi persepsi subjektif. Jadi kalau misalnya ada rasa nggak suka terhadap pemimpin satu negara, seolah-olah itu adalah tindakan seluruh warga Indonesia gitu, padahal pemimpinnya aja nggak suka gitu. Nah jadi, ya kita nggak boleh juga generalisasi gitu ya. Nah lalu yang kedua, negara adalah refleksi pemimpin, leader centric ya, padahal ya belum tentu gitu ya. Misalnya Pak Prabowo mengeluarkan kebijakan yang, menurut kita nggak baik gitu, tapi, itu kemudian kan tidak mewakili seluruh suara masyarakat Indonesia kan gitu ya. Jadi nggak boleh kita, kemudian terlalu leader centric dan apa ya, seolah-olah ya udah semua tindakan Pak Prabowo adalah tindakan masyarakat Indonesia gitu, nggak seperti itu juga gitu. Nah, variasi pemimpin akan menghasilkan variasi kebijakan. Ya, ini terjadi di banyak negara ketika misalnya kamu punya leader yang otoriter, biasanya kebijakannya juga cenderung seperti itu dan kamu misalnya punya yang lebih empati gitu ya, yang lebih demokratis, nanti kebijakannya juga biasanya keluar seperti itu, gitu. Nah, ada kelebihan dan keterbatasannya. Misal kelebihannya,
ada deep explanation ya kenapa seseorang bisa seperti itu dan, ini cukup relevan untuk kasus ekstrim seperti diktator yang, di negara konflik gitu ya. Jadi ini juga bisa memprediksi perilaku pemimpin di masa depan gitu. Jadi, seperti itu kelebihannya. Untuk keterbatasannya, ini cenderung subjektif gitu ya dan, kita juga sebenarnya, perlu mempertimbangkan faktor struktural atau sistem internasional, bagaimana bekerja ketika ada pemimpin-pemimpin dengan karakter seperti itu gitu ya. Ini menjadi memang agak sulit untuk diverifikasi secara empiris. Nah, Gerald Post memperkuat teori idiosinkratiknya dengan menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri adalah hasil interaksi antara struktur eksternal dan dunia psikologis internal pemimpin, seperti itu. Jadi ada beragam faktor ya atau variabel yang menentukan kebijakan luar negeri, seperti itu. Ya, kita lanjut. Nah, ini contohnya Saddam Hussein dan invasi Kuwait tahun 1990. Jadi tahun 1990 Saddam Hussein memutuskan untuk menginvasi Kuwait yang kemudian memicu perang Teluk. Ini masalah minyak ya sebenarnya teman-teman ya. Secara rasional, keputusan ini tampak sangat beresiko memicu intervensi internasional dan apa ya, kemudian Irak ini jangka panjang juga ya jadi tereksklud dari dunia internasional ya. Tapi kenapa Saddam Hussein tetap mengambil keputusan ini walaupun kayaknya sangat beresiko? Nah, di sini kalau kita analisis dari sisi psikobiografi, menurut Post, latar belakang Saddam sangat menentukan. Misalnya masa kecilnya penuh kekerasan, dia hidup di jalan ya, teman-teman ya, banyak peristiwa konflik yang dia lihat sepanjang hidupnya. Dia syarat dengan penolakan, pengalaman hidupnya dalam lingkungan yang penuh ancaman, dan dia butuh untuk mendapatkan kontrol dan dominasi seperti itu. Jadi, dampak psikologisnya adalah, ini seperti zero sum game. Kalau misalnya saya nggak dapat untung, ya kamu juga harusnya nggak dapat untung. Gitu pemikirannya Saddam Hussein terhadap Kuwait, gitu ya. Nah, lalu kalau dari political personality profiling, dia menunjukkan karakteristik high need for power. Jadi dia pengen sekali ingin menjadi Irak itu ingin mendominasi secara regional, gitu ya. Lalu ada high distrust atau paranoia, dia melihat Kuwait sebagai ancaman atau pengkhianat, karena nggak membela Irak gitu ya, di level kawasan, padahal Irak itu kan dianggap sebagai pemimpin Timur Tengah, itu menurut Saddam Hussein gitu. Lalu Saddam juga low empathy, mengabaikan konsekuensi kemanusiaan karena, setelah invasi itu muncul banyak sekali korban ya, lalu ada overconfidence, dia salah kalkulasi terhadap respon internasional. Dan ini, ya, dia menganggap, invasi adalah langkah logis bukan nekat, itu menurut Saddam Hussein gitu ya. Nah jadi, yang terakhir ada persepsi subjektif terhadap ancaman, ya bagaimana kemudian Post, menyatakan bahwa ancaman, bukan bukan ancaman objektif yang penting, tapi bagaimana pemimpin mempersepsikan ancaman tersebut. Jadi Saddam melihat Kuwait itu sebagai provinsi di Irak yang dicuri gitu ya. Jadi, ya dalam sejarah itu dikatakan bahwa Kuwait adalah part of Iran, part of Irak, dan di sana banyak ladang minyak gitu. Jadi ini dianggap sebagai perang ekonomi. Nah, tapi kemudian ini ditafsirkan sebagai agresi politik gitu ya. Nah, oke. Nah, dan ada mispersepsi Saddam Hussein terhadap Amerika Serikat. Saddam nggak percaya bahwa AS kemudian mengintervensi secara besar-besaran dan melakukan lewat intervensi militer dan, saat itu komunitas internasional juga terbagi, ada yang pro Irak dan ada yang pro Kuwait, seperti itu. Nah, ini adalah contoh cognitive bias, plus wishful thinking-nya Saddam Hussein, gitu ya. Jadi, ini menekankan bahwa pemimpin dengan karakter otoriter cenderung hanya menerima informasi yang menurut keyakinannya, benar, gitu ya. Dia kadang mengabaikan sinyal-sinyal peringatan, gitu. Jadi, dia hanya menerima info apa yang menurut dia benar. Ya, mirip-mirip ya kayak di negara kita mungkin ya, atau di negara-negara lain gitu. Karena, iya, karakter pemimpin yang seperti itu, dia tidak akan mau menerima informasi di luar yang tidak benar menurut dia gitu. Nah, dalam kerangka idiosinkratik, invasi Kuwait bukan hanya keputusan strategis, tapi sebenarnya ekspresi dari kepribadiannya Saddam Hussein. Dengan kata lain, faktor sistemik seperti minyak, geopolitik itu penting, tapi karakter pemimpin Saddam Hussein ya itu yang menjadi faktor penentu keputusan akhir. Karena tadi lagi-lagi konteksnya ini negara otoriter. Jadi Gerald Post menunjukkan bahwa kebijakan luar negerinya Irak itu adalah refleksi trauma, ambisi dan kepribadiannya Saddam Hussein seperti itu. Dan di negara otoriter, negara sama dengan kepribadian pemimpin.
Seperti itu, teman-teman. Iya, ini ada satu, studi kasus yang teman-teman bisa lihat mungkin ada kesamaan antara 3 pimpinan ini ya, dilihat dari, faktor idiosinkretik mereka sama-sama bergabung di dalam Board of Peace gitu ya. Jadi, kalau di mata kuliah saya biasa selalu kasih satu studi kasus di akhir supaya teman-teman bisa belajar, memahami jangan jangan cuman dengerin teori, konsep, tapi nggak bisa dipraktikkan atau diaplikasikan, seperti itu. Jadi ya ini juga bisa buat teman-teman online kalau ingin, belajar soal pendekatan idiosinkretik, bisa melihat mungkin dari 3 pemimpin ini, mereka yang tahun 2026 sama-sama bergabung dalam Board of Peace, ya walaupun kadang ya kalau kita bilang Indonesia kan bebas aktif, ngapain masuk sana ya. Ya balik lagi, kita harus melihat dari faktor individunya Prabowo, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman, sudah mendengarkan materi yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di diskusi-diskusi berikutnya.